Bagian 11. Papa pergi. Ku coba menenangkan pikiranku yang kacau. Aku berdiri mengambil air wudhu dan sholat di ruangan itu. Kutumpahkan segala keluhku pada sang pemilik hati, agar kiranya menenangkan hatiku dan membimbingku untuk pasrah atas segala takdir yang ditetapkannya. Ya Allah, kenapa harus papaku? Tak cukupkah engkau mengambil ibuku? Rintihku dengan derai air mata. Dadaku terasa sesak, memikirkan nasib yang terasa tak berpihak padaku. Malam semakin larut, aku masih tenggelam dalam tadarusku. Lantunan ayat suci ini terasa sedikit mengobati kedukaanku. Sementara Raka tak kelihatan batang hidungnya sejak keluar tadi. Aku menatap wajah Papa yang semakin memucat, kuyuh dan rapuh. Betapa hancur hatiku menyaksikan semua ini. Kuusap kembali lengannya. Air mataku kembali mengkristal, kemudian luruh, membasahi mukena yang kukenakan. Semuanya terasa begitu tiba-tiba. Tiba-tiba ia memintaku untuk menikah. Kemudian tiba-tiba ia sakit. Papa tiba-tiba sakit parah. Apakah ini semua cuma kebetulan? Ataukah Papa sudah memperkirakan semuanya, sehingga ia begitu memaksaku untuk menikah di usia dini seperti sekarang? Aku benar-benar tak mengerti. Kuusap berkali-kali air mataku yang terus mengalir. Entah kenapa aku begitu rapuh. Apa karena penopang hidupku sekarang juga sedang rapuh? Tuhan, inikah skenario hidup yang harus aku jalani? Usiaku baru 17 tahun. Haruskah seberat ini? Aku kembali terisak, seakan ribuan sembilu mengoyak-ngoyak hatiku. Sungguh semua ini terasa begitu berat. Kurasakan tangan seseorang menyentuh pundakku. Aku menoleh dan melihat Raka tersenyum padaku. Kesambet jin apa dia? Kok tiba-tiba care begitu? Selorohku dalam hati. Aku membalas senyum sekenanya. Aku kembali menatap wajah Papa tanpa peduli dengan pria salju di dekatku. Bukannya tadi ia begitu kesal padaku. Dasar berkepribadian ganda, gumamku. Apa? Sahutnya tiba-tiba, membuatku sempat terperanjat karena tak menyangka kalau ia mendengar ucapanku. Tidak kak, tidak ada apa-apa kok. Jawabku sedikit kelabakan. Ia mendehem tanpa mengucapkan apa-apa. Mungkin lagi malas cari masalah denganku. Win, kamu tidur Ge, biar aku yang jaga Papa. Ucapnya kemudian. Tidak usah kak, aku belum ngantuk. Jawabku tanpa beringsut dari tempat dudukku. Ia kemudian berjalan ke arah sofa, kemudian duduk mengambil buku yang terletak di atas meja. Ada apa dengannya? Rutukku kesal melihat keanehan tingkahnya. Dalam ruang perawatan yang menghadap pantai, dari jauh terlihat kerlipan mercusuar. Aku menghadapkan wajahku ke sana, menatap lampu-lampu pantai yang menghias sekitarannya. Mencoba menerawang akan jalan takdir yang Tuhan pilihkan untukku. Kenapa semua terasa semakin kabur? Gumamku dalam hati. Aku menghela nafas panjang. Tiba-tiba, kurasakan sentuhan lembut menyapa jemariku.
"Papa?" sahutku kaget karena melihat mata papa yang kini terbuka dan memandangku sambil tersenyum. "Kak, papa sadar," teriakku gugup. Raka yang sementara asyik membaca di atas sofa langsung berlari ke arahku. "Papa," ucapnya haru. "Aku panggil dokter dulu ya," ucapnya beranjak keluar. "Raka, tidak usah." Suara lemah papa membuat kami menoleh secara bersamaan. "Tidak usah, nak. Papa hanya ingin bicara sama kalian," ucapnya menahan sesak yang semakin lama semakin terlihat. Aku dan Raka terpaku di dekatnya. Ada apa dengan papa? Kenapa ia tak mau dipanggilkan dokter? Apakah ia baik-baik saja? Berbagai macam pertanyaan mengisi kepalaku. Aku menggenggam tangannya erat, sementara Raka berdiri mematung tanpa kata. "Mungkin waktu papa tak banyak lagi," ucapnya pelan. Mataku mulai memanas mendengar perkataannya. "Papa harap keputusan papa menitipkan Winda pada nak Raka tidak salah." Suaranya bergetar mengucapkan itu. Seketika tangisku pecah. Raka menepuk-nepuk pundakku lembut. "Pencitraan," gumamku kesal. "Dia begini karena di hadapan papa. Tapi untuk apa aku memikirkan ini?" Rutukku lagi. "Papa harap kamu menghormati suami kamu, Win. Kamu bukan anak-anak lagi. Kamu telah menjadi seorang istri." Aku mengangguk, masih berurai air mata mendengar penuturan papa yang dengan susah payah ia selesaikan karena kulihat nafasnya semakin sesak. Papa, sudah jangan bicara lagi. Papa akan baik-baik saja. Besok kita berobat ke Singapura. Papa akan sembuh," ucapku dengan dada terguncang menahan sesak di dadaku. Mata papa kembali terpejam. Nafasnya semakin sesak. Kulihat ia melafalkan sesuatu. Ya, kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak jelas, tapi aku bisa melihat dari gerakan bibirnya. Raka mendekatkan mulutnya ke telinga papa dan memberiku kode untuk tenang. Aku panik, tak dapat menahan deru kesedihan yang sekarang menguasai hatiku. Raka menuntun papa mengucapkan kalimat tauhid itu kembali, dan tak berselang beberapa lama papa kembali tenang, sangat tenang. Mataku tertuju pada layar komputer yang sekarang menampilkan garis lurus, persis sama pada saat ibuku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raka terduduk lemas di samping ranjang papa. Ia menangis sehingga tak memperhatikan aku yang tengah panik luar biasa. Aku masih tak percaya ini terjadi. Sejenak aku bergeming dari tempatku, tak mampu mengurai perasaanku. Sakit, sangat sakit, hingga tak mampu berkata-kata. Raka berjalan mendekatiku. Langkahnya lunglai. Ia menggenggam tanganku erat. "Sabar ya, Win. Papa sudah tenang," ucapnya lemah. "Tidak, Kak. Papa tidak akan pergi. Ini mimpi kan?" Ku coba untuk memastikan apa yang baru saja kusaksikan hanya mimpi. Tak mungkin papa meninggalkanku. Aku anak kesayangannya. "Win, lihat aku. Kamu jangan khawatir. Ada aku," ucapnya lagi. "Papa!" Aku berteriak histeris. Jadi semua ini bukan mimpi. Aku benar-benar kehilangan papaku. "Papa tak mungkin pergi, Kak. Ini tidak benar, kan?" tanyaku pada Raka menguncang tubuh jangkungnya.
Ia hanya menangis dan memelukku. Entah kenapa, aku merasa ia sama kehilangannya seperti diriku. Dia juga begitu kehilangan papa. Aku tenggelam dalam dekapannya. Aku tak peduli dengan permusuhan kami. Yang jelasnya, sekarang aku butuh tempat untuk bersandar. Aku menangis dalam pelukannya, seakan kami punya perasaan yang sama, kehilangan yang sangat dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya persamaan dengannya. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.